Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Ikhwana fiddin, azakumullah. Sebelum kita lanjutkan pembahasan tafsir surah Al-Isra atau surah Bani Israil, di sini ada sedikit faedah. Pada pertemuan yang lalu dalam fawaid yang telah saya sampaikan disebutkan di sana qala Ibnul Qayyim fi tafsirihi, berkata Ibnu Qayyim dalam tafsirnya yang masyhur di kalangan kaum muslimin dan telah beredar di kalangan mereka, termasuk diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, adalah At-Tafsirul Qayyim. At-Tafsirul Qayyim. Yang dinisbahkan kepada Ibnu Qayyim rahimahullah. Nah, namun setelah diteliti lebih lanjut, ternyata Ibnu Qayyim rahimahullah beliau tidak memiliki kitab tafsir dalam satu buku. At-Tafsir Al-Qayyim itu ternyata adalah kumpulan ayat-ayat pilihan yang ditafsirkan oleh Ibnu Qayyim dalam berbagai pembahasan, kemudian dikumpulkan oleh orang-orang masa kini dalam sebuah buku dan diberi judul At-Tafsirul Qayyim Libnil Qayyim, ya. Baik. Sehingga lebih tepat kalau kita mengatakan qala Ibnu Qayyim rahimahullah tanpa menambahkan fi tafsirhi, dikarenakan At-Tafsirul Qayyim itu penamaannya bukan dari beliau, juga bukan beliau yang mengumpulkan dalam satu kitab, ya, sehingga sebaiknya fawaid yang telah disampaikan pada pertemuan sebelumnya dikatakan qala Ibnul Qayyim rahimahullah tanpa menambah fi tafsirhi. Adapun ucapan tersebut memang benar, ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah. Hanya saja tadi itu, ternyata At-Tafsirul Qayyim penamaannya bukan dari Ibnu Qayyim dan bukan pula susunan beliau dalam satu kitab, tapi kumpulan ayat-ayat pilihan yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim dalam berbagai pembahasan, kemudian dikumpulkan oleh
orang-orang masa kini dalam satu kitab, ya. Nah, kitabnya juga masyhur dengan bahasa Arab dan juga sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan nama itu, At-Tafsirul Qayyim. Wallahu taala bis-shawab. Nah, selanjutnya pada malam hari ini akan kita pelajari ayat yang kedua sampai ayat yang ke tiga, insyaallah taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ataina Musal kitaba. Dan kami telah memberi Nabi Musa Alkitab. Wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Dan kami jadikan kitab itu sebagai petunjuk bagi Bani Israel. Alla tattakhidhu min duni wakila. Agar kalian tidak menjadikan selain aku sebagai sekutu bagiku. Dzurriyyatan man hamalna ma'a Nuh. Wahai keturunan-keturunan orang yang kami angkut bersama Nabi Nuh di atas kapal. Innahu kana abdan syakura. Sesungguhnya Nabi Nuh itu adalah hamba yang pandai mensyukuri nikmat. Qala Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah ta'ala fi tafsirihi kathiran ma yaqrunul bari baina nubuwati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa nubuwati Musa alaihi salam wa baina kitabaihima wa syari'ataihima lianna kitabaihima afdalul kutubi wa syari'ataihima akmalus syara'i wa nubuwataihima a'lan nubuwat wa atba'ahuma aktsarul mu'minin. Wa lihada qala huna wa atayna Musal kitaba alladhi wat Tauratu wa ja'alnahu hudan li bani Israil yahtaduna bihi fi dhulumatil jahli ilal ilmi bil haq. Seringkali Allah yang Maha Pencipta menggabungkan penyebutan tentang kenabian
Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kenabian Musa alaihissalam. Juga sering menggabungkan penyebutan kedua kitab mereka, kedua syariat mereka. Hal ini karena kedua kitab mereka itu adalah kitab suci yang paling utama. Syariat mereka adalah syariat yang paling sempurna. Kenabian mereka adalah kenabian yang paling tinggi kedudukannya. Dan pengikut mereka adalah kebanyakan kaum mukminin, itu lebih banyak, ya. Yang terbanyak. Oleh sebab inilah Allah Ta'ala di sini berfirman, dan kami beri Nabi Musa Alkitab, yakni Taurat, dan kami jadikan kitab itu sebagai petunjuk bagi Bani Israel. Mereka jadikan kitab itu sebagai petunjuk dalam kegelapan, kebodohan, menuju ilmu yang benar. Alla tattakhidhu min duni wakila. Ay wa qulna lahum dzalika. Wa anzalna ilaihimul kitaba lidzalika. Liya'budullaha wahdahu. Wa yunibu ilaihi. Wa yattakhiduhu wahdahu wakilan wa mudabbiran lahum fi amri dinihim wa dunyahum wa la yata'allaqu bi ghairihi minal mahlukina alladhi la yamlikuna syai'a wa la yanfa'unahum bi syai'in. Agar kalian tidak menjadikan selainku sebagai sekutu bagiku. Artinya kami telah berkata kepada mereka tentang itu. Kami juga menurunkan kepada mereka Alkitab tentang itu. Agar mereka beribadah hanya kepada Allah. Kembali ke jalan Allah. Menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya sebagai wakil yang mengatur urusan mereka, baik urusan agama mereka maupun dunia mereka, dan agar mereka tidak bergantung dengan makhluk yang tidak memiliki apapun dan tidak bisa memberi mereka manfaat sedikit pun. Dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh, ay ya dzurriyyata man mananna 'alaihim wa hamalnahum ma'a Nuhin innahu kana abdan syakura. Fa fihi at-tanwihu bit-tana'i ala Nuh alaihi salam. Biqiyamihi bisukrillahi wattisafihi bidalik walhattu lidurriyatihi ayaktadu bihi fi syukrihi wa yutabi'uhu alaihi wa yatadakkaru ni'matallahi alaihim id abqahum wastahlafahum fil ardi wa aghraqa ghairahum. Wahai keturunan-keturunan dari orang yang kami angkut bersama Nabi Nuh. Artinya wahai keturunan orang-orang yang kami beri karunia, yang telah kami angkut bersama Nabi Nuh.
ketahuilah sesungguhnya Nabi Nuh itu adalah hamba yang pandai bersyukur. Dalam firman Allah ini terdapat pujian yang tinggi untuk Nabi Nuh alaihissalam, karena beliau betul-betul mensyukuri Allah. Maka Allah mensifati Nabi Nuh dengan itu dan menganjurkan keturunan-keturunannya untuk meneladani Nabi Nuh dalam mensyukuri Allah, mengikuti beliau untuk selalu bersyukur dan selalu mengingat nikmat Allah atas mereka. Karena Allah telah menyebabkan mereka tetap hidup dan menjadikan mereka sebagai pengurus bumi. Dan Allah menenggelamkan orang-orang selain mereka saat itu. Wallahu ta'ala alam. Nah, setelah kita membaca ayat yang kedua dan yang ketiga dari surah Al-Isra dan juga membaca penjelasan dari As-Syaikh As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, maka di sini kita bisa mengambil beberapa faidah. Fiha fawaid. Al-faidatul ula, al-muradu bil kitab at-Tauratu. Yang dimaksud dengan Alkitab dalam ayat ini adalah kitab Taurat. Asaniyah, faedah yang kedua, anna Taurata afdalul kutub ba'dal Qur'anil Karim. Bahwa sesungguhnya kitab Taurat adalah kitab suci yang paling utama setelah Al-Quranul Karim. Nah, lebih utama daripada kitab Injil, Zabur, Suhuf Ibrahim, ya. Nah. As-salisah, faedah yang ketiga, anna syari'ata allati fit Taurati akmalus syara'i ba'da
syariati nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa sesungguhnya syariat yang disebutkan dalam kitab Taurat adalah syariat yang paling sempurna setelah syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling lengkap, ya. Nah, setelah syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-faidatu ar-rabi'ah. Faedah yang keempat. Annal anbiya'a kullahum dinuhum wahidun wa huwa dinul islami wat tauhid. Bahwa sesungguhnya semua nabi itu agamanya satu, yakni agama Islam dan agama Tauhid. Allah tattakhidhu min duni wakila. Baik, al-faidatu al-khamisah. Qauluhu ta'ala wakilan. Qala Mujahid syarikan. Wa qala az-Zajjaju rabban. Qala Ibnu al-Ambari. Qala Ibnu al-Ambari wa innama qila lirabbi wakilun wa innama qila lirabbi wakilun likifayatihi wa qiyamihi bisya'ni ibadihi likifayatihi wa qiyamihi bisya'ni ibadihi.
mengenai firman Allah Subhanahu wa taala wakilan, berkata Imam Mujahid, maknanya ialah sekutu. Berkata Az-Zajjaj, makna wakil di sini ialah Rabb yang mengatur. Berkata Ibnu Al-Ambari, Rabb itu disebut wakil karena mencukupi dan mengurusi urusan hamba-hambanya. Nah, al-faidatu as-sadisah. Qaulu ta'ala dzurriyyata man hamalna. Qala Mujahid huwa nida'un ya dzurriyyata man hamalna. Qala Mujahid huwa nida'un ya dzurriyyata man hamalna. Mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, dzurriyyata man hamalna. Dzurriyyata langsung dinasab, ya. Bukan mudhaf kepada man hamalna, ya, nasab. Berkata Mujahid, ini adalah nida'. Maksudnya membuang huruf nida'. Asalnya ya dzurriyyata man hamalna. Wahai keturunan orang yang kami angkut ma'anuh bersama Nuh. Al-faidatu as-sabi'ah. Qauluhu ta'ala innahu kana abdan syakura. Fihi tanwihun bisana'i ala Nuhin alaihi salam. Biqiyamihi bisyukrillah wattisafuhu bidzalik wal hathu di dzurriyyatihi ayaktadu bihi fi syukrihi. Wa yutabi'uhu alaihi. Wa ayyatadakkaru ni'matallahi alaihim. Idh abqahum wastahlafahum fil ardi
wa aghraqa ghairahu. Nah, mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, innahu kana abdan syakura. Sesungguhnya Nabi Nuh itu adalah hamba yang pandai mensyukuri nikmat. Di dalam firman Allah ini terdapat tanwih isyarah atau penyebutan yang tinggi dalam memuji Nabi Nuh alaihissalam. Karena beliau pandai mensyukuri Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di situ disebutkan sifat Nabi Nuh sebagai hamba yang pandai bersyukur, abdan syakura. Dan juga terdapat anjuran bagi keturunan-keturunannya untuk meneladani beliau dalam mensyukuri Allah taala dan mengikuti beliau. Dan juga anjuran untuk selalu ingat dengan nikmat Allah yang diberikan kepada mereka. Ketika itu mereka diberi oleh Allah kesempatan hidup. Diberi oleh Allah kesempatan untuk mengurus bumi. Dalam keadaan yang lain ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak tersisa kecuali yang Allah angkut bersama Nabi Nuh di atas kapalnya. Maka bersyukurlah atas nikmat Allah tadi, wahai keturunan orang-orang yang kami angkat bersama Nabi Nuh. Sesungguhnya Nabi Nuh itu adalah hamba yang pandai mensyukuri nikmat. Nah, wallahu taala a'lam bissawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba yang pandai mensyukuri nikmatnya. Abdan syakura. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.